baru atau sekedar baju yang pantas untuk mengikuti maulid, dan ketika berangkat kemudian pakai parfum semata-mata untuk menghormati maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan banyak kemudahan. Di antaranya adalah dibarengkan, apa yang dibarengkan itu? Dikumpulkan atau dibahas bahan-bahan para nabi. Artinya dia mendapatkan satu fasilitas khusus untuk tidak ikut susah, tidak ikut payah ketika semua orang lagi panik-paniknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kayak malam hari ini, saya malah teringat apa yang disampaikan oleh Imam Yafi'i Al-Arif Billah Al-Imam Yafi'i Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa man jama'a ikhwana, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya ta'am wa akhla makan wa amila ihsana wa sara sababan li qira'atil maulid rasul wa sara sababan li qira'ati maulid rasul sallallahu alaihi wasallam ba'athahullah ma'as-siddiqin wa syuhada wa shalihin. Siapapun yang membuat acara malam hari ini sukses, acara malam hari ini meriah, mulai dari persiapan makannya, kemudian penyewaan tempatnya, karena kan ada akhlak makan. Ya karena dengan kok kemudian mengkhususkan tempat harus istimewa. Nah iya memang ada di kitab kita itu bertuliskan bahwa akhlak makan. Akhlak makan itu mengosongkan, memang mencari tempat yang khusus hanya semata-mata untuk mensyiarkan maulid. Insya Allah kata Imam Yafi'i akan dibahas, akan dibangunkan besok hari kiamat dari orang-orang yang imannya memiliki kesungguhan, orang-orang salih dan orang-orang yang mati syahid. Jadi di akhirat itu sudah serba mudah, apalagi di dunia. Tadi saya lihat banyak sedekah, kayak tadi dikasih hadiah dan lain sebagainya. Mohon maaf, maulid itu hubungannya biasanya dengan sedekah. Maulid itu hubungannya dengan mengeluarkan sesuatu. Kita ini jangan sampai kalah sebagai orang Islam dengan pimpinan tertinggi kufar Quraisy, Abu Lahab. Semua ulama yang mengadakan maulid itu dalilnya sahih, menggunakan dalilnya atau kisahnya Abu Lahab yang dipisahkan cukup panjang oleh Ummi Habibah, yakni zauji Nabi dari Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwa lama mata Abu Lahab uriyahu ba'du alihi bisyari hibah. Lama mata Abu Lahab uriyahu ba'du alihi bisyari hibah. Ketika Abu Lahab itu sudah mati, ada sebagian keluarganya bermimpi bertemu dia dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bisyari hibah, bisyari halil kalau saya tidak salah. Saya itu memang kesini itu mau jalan-jalan, sama sekali tidak ingat pengen ngaji, jadi itu memang tidak persiapan ngaji. Jadi ya sudah, pokoknya seingat saya aja. Tapi insya Allah ingatan saya bisa bertanggung jawabkan. Iyalah, sejauh-jauh dari kecil itu. Ada lah ingatan saya dikit-dikit kalau berkaitan maulid. Apalagi ini kan hadis sahih di Bukhari ada di Muslim. Ketika Abu Lahab meninggal, maka sebagian keluarganya bermimpi bertemu Abu Lahab dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Semua ulama hampir sepakat bahwa yang bermimpi itu adalah Sayyidina Abbas, orang tua Abdullah bin Abbas, Abdul bin Abbas dan lain sebagainya. Satu di antara saudara kandung yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Lahab ditanya dalam mimpi itu, Mada lakit, apa yang kamu jumpai ketika kamu sudah meninggal? Lam al-qobat, air rohoan, sama sekali tidak ada yang menarik setelah saya mati. Semuanya azab, semuanya siksaan, semuanya menyakitkan. Illa ghairani sukitu fi hadihi bi'ataqatil suwaibah. Ghairani sukitu
fi hadi bi'ataqati rizwika. Cuma saya ini punya keringanan. Di hari-hari tertentu ada setetes air yang keluar dari ujung ibu jari saya ini karena barokah saya pernah ikut bahagia kelahiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memerdekakan, dengan membebaskan budak saya namanya Suwaibah. Artinya apa? Bahwa dari awal kalau sudah ngomongkan bahagia memang harus ada yang dikeluarkan. Jadi kalau kita ngomongkan ikut maulid kemudian tidak ada yang kita keluarkan, itu memang masalah. Itu kenapa saya hindari betul. Iya, saya hindari betul. Saya itu juga maulid. Mohon maaf. Sebelum kemudian saya mengadakan maulid sendiri di rumah saya, karena sangat mengkhawatirkan. Kan mohon maaf, ini rahasia. Penyakitnya kiai itu sering perintah baik, tapi jangan melakukan. Tolong ini bulan Ramadan berbanyak mirip-mirip, berbanyak amal-amal, berbanyak baca Quran, berbanyak dia pidato aja kemana-mana dapat uang. Sama kayak maulid, ayo berbanyak sedekah, ayo berbanyak perbuatan baik-baik. Tapi dia juga kemana-mana pidato dan nggak ngeluarin apa-apa malah dapat sesuatu. Makanya saya anti dunia juga maulid. Jadi kalau bukan karena dia mati nggak mau. Iya sih, pasti. Memang begitu, memang begitu. Makanya sekelas Abu Syamah, Imam Abu Syamah. Imam Abu Syamah ini adalah senior dari Imam Nawawi. Seringkali kadang junior itu popularitasnya melebihi senior. Padahal Imam Abu Syamah ini adalah dunia imam terdahulu. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali yang paling populer. Abu Syamah itu mengatakan, Inna ahsana ma ubtudi'a, ini umumnya dulu. Ya nanti sambil jalan sambil saya ingatkan yang lain lah. Kira-kira begitu. Inna ahsana ma ubtudi'a fi zamanina ma yuf'alu kulla amin al-muwafiq li yaumi wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqat wal ma'ruf. Coba, min as-sadaqat wal ma'ruf. Di antara kegiatan-kegiatan baru yang paling menarik menurut beliau adalah apa yang dilakukan setiap tahun pada waktu bulan Maulid. Pada waktu bulan Maulid, yakni minas shadaqat wal ma'ruf wa idhariz zinah was surur. Mohon maaf, beliau mengatakan itu, wa idhariz zinah was surur. Jadi bagi panjenengan-panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, panjenengan itu kalau bahasa Arab sama, paham enggak panjenengan? Bapak ibu lah. Kalian semua itu panjenengan kalau dalam bahasa Jawa yang paling halus panjenengan itu bahasa panjenengan. Kalau bahasa Sunda ya kamu beliau. Oh tidak, kalau sebelumnya ya makanan itu tidak apa-apa untuk menghormati maulid kemudian Bapak Ibu semua pakai perhiasan terbaik, aksesoris terbaik untuk menampakkan kebahagiaan itu tidak apa-apa. Fa inna dzalika ma'a fihi min as-surur min al-ihsan bil fuqara. Fa inna dzalika ma'a fihi min al-ihsan bil fuqara. Karena hubungannya dengan sedekah, dengan berbagi. Karena apapun maulid itu luar biasa manfaatnya. Karena hubungannya sedekah, hal-hal yang baik, dan kemudian kita bisa nyapa orang yang kebetulan masih fakir. Tapi ada musyirun bi mahabbatin Nabi wa ta'zimihi fi qalbil fa'ili. Maulid itu lebih kepada menunjukkan betapa seriusnya rasa cinta dan pengagungan yang dilakukan oleh orang yang memprakarsai maulid. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita berbagi, tapi ini adalah satu ekspresi bentuk rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa farahimallahu ta'an ittaqada layali syahril maulid ahyad. Allah insya Allah akan menurunkan rahmat kepada siapapun yang siap untuk memeriahkan malam-malam bulan Maulid sebagaimana malam-malam Lebaran. Sudah, kalau sudah ngomong rahmat, rahmat itu biasanya kalau artinya biasanya sampai kalau kita baca Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim,
uang. Sudah itu paling efektif itu. Uang. Sama kata-kata khair. Semoga semuanya ahli ilmu, ahli khair. Semuanya keilmuan yang mantap, kemudian kebaikan yang mantap. Al-khair itu dalam Al-Quran yang maknanya adalah kebaikan. Itu seluruh mufassir mengatakan bahwa semua kata-kata al-khair dalam Al-Quran itu artinya uang. Karena memang kalau ada uang itu sulit baik. Yakin, sulit baik. Apalagi tadi kasusnya yang disampaikan oleh Dokter Mas Bapak saya enggak sih. Itu mesti nggak jauh-jauh dari uang. Iya, karena jenengan ini bapak-bapak, mohon maaf tidak kelihatan tampan, sudah datangnya kayak apapun kalau nggak pakai punya uang itu mana? Dananya nggak begitu kelihatan. Iya pak. Moga-moga jenengan keuangannya aman, lancar, kemudian jenengan nampak lebih menarik di mata ibu-ibu kan. Ingat dengan yo, wadawahim fil amaki kuliah kasurijal ma'abata wa jalala. Itu Pak Kapolres. Dimanapun tempat yang namanya rupiah, yang namanya uang, itu memang membuat orang itu semakin berwibawa dan tanpa kegagalan. Ini saya ngomong kita, karena seringkali omongan pendusta yang rekeningnya sehat itu jauh lebih dipercaya daripada omongan jujur orang yang rekening aja nggak punya. Dengan nggak apa-apa pasti pulang malam jam 2 jam 3 nggak apa-apa oh, Kapolres coba anggota Intel Polsek ini masalah itu dengan Kapolres pulang jam 2 jam 3 nggak masalah aman-aman saja karena saya nggak minta di rekening. Tapi kalau dengan masih Intel Polsek nggak pernah pulang waduh mengisi 300 lagi. Ya, tapi insya Allah dibawa ke Maulid. Mohon maaf ini penting. Tadi itu mohon yang tadi dihadiahkan apa yang tadi emas tadi itu tolong disimpan. Oh jangan dijual. Ya ini mohon maaf ini. Saya aja yang jual karena saya banyak dia yang lain. Gini. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mumpung ingat juga. Mumpung ingat. Ngomongkan ubah. Jadi kalau saya teliti pelan-pelan kayak kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi begitu itu sebenarnya redaksinya panjang. Jadi intinya begini. Man qara'a maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw dhurrin aw syai'in akhar min al-ma'kulat. Man min sahsin qara'a maulid Rasul, man min sahsin qara'a maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw dhurrin aw syai'in min al-ma'kulat illa dhaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai' wasala ilayhi min dhalikal ma'. Jadi kan di depannya ada makanan nggak? Ada minuman nggak? Oke. Tidak ada satupun orang yang baca maulid kemudian di hadapannya ada makanan apapun itu bentuknya, walaupun hanya sekedar garam atau hanya sekedar beras, satu butir atau makanan yang lain, kecuali di situ pasti keluar berkah. Amin. Tolong khusus makanan malam hari ini tolong nanti dimakan. Kalau bisa dibawa pulang dibagi ke anak-anak. Loh ya benar dibagi karena penuh barokah. Bahkan barokah itu bukan hanya apa yang kita makan, sampai wafi kulima wasolah ilaihi min dalikal ma'. Dan ketika kita makan, maka apapun yang disentuh, organ manapun yang disentuh oleh makanan itu semuanya barokah. Amin. Semuanya barokah. Fa'innahu yaqribu wa la yastaqiru hatta yaghfirallahu li akhihi. Karena makanan yang kita makan setelah dibaca maulid kata Imam Fakhruddin Ar-Razi itu akan selalu menuntut Allah Subhanahu wa taala prokes dirimu di hadapan Allah dan tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah diam sampai yang makan itu dimaafkan dosa-dosa.